Rilis dari inflasi September 2023 yang melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Ya, inflasi yang dilaporkan hari ini untuk bulan September masih sejalan dengan ekspektasi kami. Kita lihat, month on month, naik 0,19%, ini membawa, inflasi year on year-nya ke kisaran 2,3%. Ini memang melandai, memang kalau kita lihat ini adalah dari sisi efek, base effect ya, karena September, tahun lalu, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi gitu ya, sehingga base-nya tinggi. Nah, ketika menghitung dengan menghitung inflasi September tahun ini, perbandingannya jadi lebih rendah gitu. Jadi kami masih melihat angka inflasi masih cenderung akan bisa dikendalikan untuk tahun ini di bawah 3%. Baik, dan kalau kita melihat masih ada beberapa bulan lagi menuju akhir 2023, apakah Anda melihat ada potensi inflasi untuk kembali tinggi atau justru kembali melandai? Ya, mungkin kalau boleh saya lanjutkan, tadi, satu poin adalah year to date inflation itu, mencapai 1,6%. Jadi kalau kita bandingkan, inflasi September dengan Desember itu mencapai 1,6%. Artinya apa? Artinya apabila inflasi, di 3 bulan, terakhir tahun ini mencapai 1%, itu berarti kisarannya masih di 2,6% gitu ya. Memang, proyeksi kami, inflasi akan di akhir tahun sekitar 3%. Tapi kami melihat ada resiko akan bisa di bawah itu. Nah, faktor-faktor apa yang kami cermati sampai akhir tahun tadi seperti disampaikan oleh Mbak Anneke, pertama tentunya dari sisi cuaca ya. El Nino ini kalau kita lihat awalnya diperkirakan oleh BMKG mungkin peak-nya itu di awal kuartal 3 gitu ya. Tapi kalau saya cek tadi proyeksi terakhir itu kelihatannya peak-nya mungkin akan ada di akhir kuartal 3 awal kuartal 4 dan baru mulai melandai dari level itu, tapi mungkin kembali ke teritori El Nino normal itu mungkin baru di awal tahun gitu ya. Nah, ini mungkin bisa berdampak kepada harga makanan gitu ya, karena kita tahu di periode-periode ini biasanya ada panen beras ya, meskipun tidak sebesar panen di awal tahun di bulan Maret April gitu. Cuman memang ada sebagian. Nah, ini yang kita akan terus cermati seperti apa dampaknya. Cuman kalau kita lihat historical gitu ya, kelihatannya inflasi makanan di Indonesia itu lebih sensitif kalau cuacanya itu lebih basah daripada kering gitu ya. Ini yang menurut kita mungkin bisa salah menjadi faktor gitu ya. Dan yang kedua, kita lihat juga kebijakan pemerintah juga cukup responsif ya dengan memperbanyak impor beras dan intervensi pasar oleh Bulog. Baik, terkait dengan daya beli masyarakat, Anda menilai seperti apa kondisi daya beli masyarakat saat ini ketika seperti yang Anda sampaikan tadi beberapa harga pangan ini sebenarnya masih terus naik? Ya, data terakhir masih menunjukkan daya beli masyarakat cukup terjaga. Kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen masih di kisaran 125. Pertumbuhan retail, penjualan retail masih dalam tren yang positif gitu ya, meskipun relatif kecil. Ini yang membuat menurut kami masih akan terus berlanjut ya di kuartal 3 dan kuartal 4 ini. Kenapa? Karena kami pikir pemerintah masih akan, tadi yang saya sampaikan, masih akan menjaga harga beras dan secara keseluruhan harga makanan dan juga harga dari sisi energi, BBM dan listrik gitu. Jadi kami melihat tren ini mungkin masih akan terus berlanjut nih di kuartal 4 tahun ini. Dan juga yang cukup positif yang kami amati adalah meskipun harga beras ini naik gitu ya, cuman kalau kami lihat tren dari beberapa harga makanan pokok lainnya itu kecenderungannya stabil dan atau sedikit menurun gitu ya. Jadi contohnya kalau saya amati dari data yang kami miliki, harga seperti harga daging ayam, daging sapi gitu ya, itu kecenderungannya stabil gitu ya dari awal tahun gitu. Nah, ini yang agak mungkin ini juga bisa mengimbangi lah ya, mengimbangi kenaikan dari harga beras yang naiknya cukup tajam.
Baik, Pak Aldian, Anda menilai seperti apa dampaknya apabila ternyata inflasi ini malahan justru terus melandai sampai ke akhir tahun? Iya, ini cukup baik ya kalau misalnya, ternyata, inflasi, makanan masih bisa dikendalikan gitu ya, ini harusnya cukup positif, ke tren inflasi, kita, selama inflasi bisa dijaga, rendah dalam artian dalam target, Bank Indonesia gitu ya tahun ini, 3% plus minus 1, tahun depan 2,5%, plus minus 1%. Saya pikir ini akan cukup baik gitu ya untuk menjaga, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu dan ini juga, eee, pada akhirnya gitu ya juga akan, memberikan ruang gitu, kepada Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunganya. Memang mungkin belum sekarang gitu, belum dalam waktu dekat karena memang tekanan dari nilai tukar masih, cukup tinggi, ya sehingga memerlukan, kebijakan BI yang cukup, prudent. Baik, tapi kita juga melihat angka PMI manufaktur ini terendah dalam 4 bulan terakhir. Apakah ini akan mempengaruhi seperti apa industri berekspansi selama 3 bulan mendatang? Saya rasa, masih dalam tahap normal, kalau kita lihat, angka, PMI masih di atas 50, ini artinya, sektor manufaktur masih berekspansi gitu ya. Jadi, untuk, tren pertumbuhan ekonomi, kami masih percaya masih bisa dicapai di kisaran 5,1% tahun ini. Selain tadi yang faktor-faktor yang kami sebutkan juga kami melihat, ekonomi terus, membaik dan terus, recovery ya dari, efek, Covid yang, udah terjadi di 2 tahun belakangan, dan juga, kita juga mengharapkan adanya tambahan dorongan, dari belanja pemilu yang, mungkin, ini mulai ramai nih di kuartal 4 tahun ini.